Shalom Jemaat GMS Surabaya yang saya cintai. Sungguh sebuah kesempatan berharga untuk bisa beribadah bersama-sama dengan saudara semua. Sekalipun kita terpisah oleh jarak, tapi hati kami bersatu di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan bersama dengan saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan Yesus hadir dan bertahta atas setiap pujian dan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita semua terlibat dan antusias dalam mengikuti ibadah online ini. Selamat beribadah dan mengalami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Ini doa kami. Nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah. Musik lebih soft aja. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Ngomong yuk sama Tuhan, ngomong, katakan, pimpin langkahku setiap waktu. This isn't easy for me to admit. I got a fire inside and some words I know I can't keep in. I see faith turning into a show of Sundays and sermons and works getting caught in the flow. Oh, but we got real pain and real fears, thirsting for the drying of our real tears. It's not satisfying anymore. Ain't it true that the veil was torn? I don't need no strangler to be washed in His blood. I don't need no perfect, put together pretty words to be enough. No, I want Jesus and His real love.
Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes your life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Savior, isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. So come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Christ is risen.
Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living. Just my Jesus lives. Yes, He lives. Oh, sebab Dia hidup, ada hari esok. Oh, sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok. Kami percaya Tuhan, sebab kami hidup Tuhan. Oh, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Yang percaya lebih lagi katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu, ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidupku berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan hidupku berarti sebab Yesus hidup. Amin. Jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah yang hidup. Yesus kita hidup. Amin. Haleluya. Mari bersukacita lebih lagi. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang bangkit. Haleluya.
tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama nyanyikan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama nyanyikan, Allah bangkit bersorak, bersama serukan, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Serukan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak, bersama serukan, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari serukan lebih tinggi lagi. Allah bangkit bersorak, bersama serukan, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allahku dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia telah bangkit bagi kita semuanya. Haleluya. Semua umat Tuhan, sama-sama kita katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Mari semuanya katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Semuanya katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan adalah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan
semuanya lambaikan kamu katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bahwa Dia Allah kita yang sungguh baik bagi kita semua. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan, He is so good to. Tunjuk kanan kirimu bahwa Dia baik bagi engkau. Amin. Semua katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Katakan, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Serai banyak bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh Tuhan, mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Katakan, Dia angkatku. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari semuanya katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia
Mari katakan. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the glory. Come on. Ini kami Bapa. Oh Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Mari semua katakan, unto the Lord. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. All the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give forevermore. Sing forevermore. Forevermore. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Hari ini kami merayakan kemenangan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Karena Engkau hidup, maka kami punya masa depan. Masa depan kami ada di tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami Tuhan sudah melewati masa doa puasa kami. Kami mendeklarasikan di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa dan seruan kami. Engkau melihat kami ketika kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Masa-masa di mana kami percaya bahwa Tuhan akan terus berperkara dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan turun tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun saudara berada, welcome to the church at home. Dimanapun saudara berada, kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh karena Tuhan ada di tempat saudara. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, setiap umat Tuhan perlu untuk menemukan tempat penggembalaannya. Tidak hanya beribadah di gereja secara online seperti saat ini, namun Anda perlu dimuridkan di dalam kelompok-kelompok kecil. Kami Gereja Mawar Sharon mempunyai penggembalaan kelompok kecil yang kami namakan Connect Group. Dan saudara, mulai beberapa waktu yang lalu Connect Group kami sudah berubah bentuk karena situasi sekarang ini kita melakukan pertemuan-pertemuan kita secara online. Jika saudara ingin tergabung, silakan hubungi kelompok-kelompok kecil saudara, kelompok-kelompok Connect Group saudara mengenai waktu dan tempatnya dan lain sebagainya. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Connect Group. Dan untuk saudara yang belum tergabung dalam Connect Group, Anda dapat menghubungi WA Center CG di nomor 085 60 60 90 200. Atau untuk memulai chatting WA, saudara dapat scan barcode yang tertera berikut ini. Saudara dapat scan dan hubungi kami. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Connect Group. Karena kami percaya tanpa penggembalaan, tanpa terhubung satu dengan yang lain antara umat Tuhan, kita tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan.
Mari join sama-sama kita bertumbuh bersama-sama di dalam Connect Group. Saudara, memberi persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita dan penyembahan kita kepada Allah. Maka itu kami rindu memfasilitasi Anda untuk memberi dan beribadah kepada Tuhan. Dan bagi saudara yang rindu memberikan persembahan mingguan, diakonia dan persepuluhan, Anda dapat memberikan persembahan Anda dengan cara transfer ke rekening 010-049-7000, rekening BCA Veteran. Anda juga dapat mengambil bagian dalam pembangunan gedung gereja dengan cara transfer ke BCA Veteran 010-898-4000. Semuanya rekening tersebut atas nama Gereja Mawar Syaron. Dan selain itu, agar lebih praktis, saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi yang ada di gadget Anda. Seperti OVO, GoPay, Dana. Oleh karena itu, saudara dapat scan barcode QRIS kita yang ada di pengumuman ini. Silakan ambil waktu sebentar untuk scan barcode ini supaya saudara dapat memberi persembahan. Silakan. Amin. Mari kita persiapkan diri kita mau datang di hadirat Tuhan karena kita mau memberi yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih ya Tuhan, kami bersuka cita. Kami hari ini bisa merayakan Paskah. Kami merayakan Allah yang menang atas maut. Dunia berpikir bahwa engkau kalah, engkau mati, tetapi pada akhirnya engkau menang. Kami meletakkan iman kami di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya kemenangan juga ada di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu beserta kami. Kalau Allah ada di pihak kami gak perlu takut, kami gak perlu bimbang. Sebentar kami mau memberi persembahan bagi-Mu ya Tuhan, sebagai bentuk ibadah kami, sebagai bentuk bahwa Allah adalah satu-satunya Allah kami, bukan uang, bukan materi kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GMS yang saya kasihi. What an honor, what a privilege kalau hari ini di Minggu Paskah ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan, sesuatu yang saya tidak anggap remeh. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu, untuk Pak Yusuf dan Ibu, dan juga kepada Pastor Caleb dan Feby dan semua kepemimpinan yang telah mengizinkan saya untuk berada di platform ini. Now I wish bahwa kita bisa berjumpa di dalam kondisi yang lebih baik daripada saat ini. Tetapi saat ini pun kita tahu bahwa seluruh dunia sedang dilanda sebuah badai yang sangat luar biasa yang disebut COVID-19 yang membuat saudara dan saya harus berada di rumah untuk bisa mengisolasi diri. Bahkan hari ini pun saya sedang berkhotbah di rumah saya. So I welcome you to my house. This is my living room. Saya sedang berkhotbah dari rumah saya sendiri. Now, I really believe, saya sangat percaya bahwa dalam kondisi dunia pada hari ini, meskipun kita sedang ada dalam sebuah badai yang sangat luar biasa, tetapi ini adalah sebuah kesempatan bagi gereja untuk bersinar. Gereja di sini bukanlah gedung, karena kita semua gedung gereja kita tidak bisa beroperasi. Tetapi gereja, yaitu saudara dan saya, bahwa kita bisa menjadi garam dan terang kemanapun kita pergi dan menunjukkan kasih Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang dilanda oleh kekhawatiran dan kecemasan dan ketidakpastian. Saudara dan saya sebagai gereja bisa menjadi suara pengharapan dan damai bagi mereka semua. Now one of my favorite teachers in the world namanya Dr. Ravi Zacharias, dia mengatakan begini: the foundation on which you build your life is the only thing that will stand when the storms of life ultimately come. And they will come. It's not a question of if, but a question of when. Landasan atau dasar di mana hidup saudara dibangun di atasnya adalah hal yang akan tetap bertahan ketika badai hidup datang. Dan badai hidup itu pasti akan datang seperti saat ini. Saya percaya bahwa hidup kita itu bagaikan asap. It's here one day, in one moment, it's gone.
Tetapi di saat badai datang seperti saat ini di seluruh dunia, pertanyaan saya adalah seberapa kuatkah fondasi saudara dan saya? Seberapa kuatkah iman kita dan kepercayaan kita? Now, I have a few things. Saya mempunyai beberapa hal ya saya sangat percayai selama pelayanan saya di dalam hidup ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. He is all powerful. Bahwa Dia adalah Tuhan yang kekal. Artinya Dia adalah awal dan Dia adalah akhir. Dia adalah alfa, Dia adalah omega. Dan karena saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal, artinya apapun yang sedang kita alami hari ini tidak akan berakhir di sini. Kita pun, there is more to our story. Yang kedua, saya sangat percaya fondasi saya adalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. And I absolutely believe that with all my heart. Dan yang ketiga, saya sangat percaya sebagai fondasi kehidupan saya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan Dia tidak sekedar mati, tetapi seperti yang hari ini sedang kita rayakan bersama-sama dalam Paskah, Dia bangkit. Artinya fondasi kehidupan saya adalah bahwa saya tidak melayani Tuhan yang mati, tetapi saya melayani Tuhan dan menyembah Tuhan yang hidup. Yang keempat yang saya sangat percaya ya bahwa dalam segala kepedihan dan penderitaan manusia, apapun itu, tidak menyangkal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Dia Tuhan yang maha kuasa. Artinya bahwa Dia pegang kendali, that He's in control. Apapun penderitaan yang sedang kita hadapi, apapun rasa sakit atau rasa pedih yang sedang kita alami hari ini, tidak memungkiri dan menyangkal bahwa God is always good. And this is my foundation. Dan yang kelima, saya sangat yakin bahwa Tuhan Yesus sangat amat mengasihi saudara dan saya. That's my foundation in the storm. That God loves me and God loves you. Dan ini membawa saya kepada ayat tema di hari Minggu Paskah ini di GMS, yaitu 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Dikatakan begini: maka nyatalah kasih yang luar biasa itu. This is love. Kasih yang luar biasa bukan ketika kita mengasihi Allah, tetapi ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu ketika Allah mengutus anaknya untuk menjadi korban perdamaian. Perhatikan kata korban di sini. Untuk mengutus anaknya untuk menjadi korban perdamaian yang menghapus dosa kita di mata Allah, sehingga Allah tidak marah lagi kepada kita. Bahasa Inggrisnya dikatakan begini, this is love. He loved us long before we loved Him. Sebelum kita bisa mengasihi Tuhan, Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. It was His love, not ours. Bukan kasihnya kita kepada Tuhan, tetapi kasihnya Dia kepada kita. Itulah kasih yang luar biasa. He proved it, Dia buktikan itu by sending His Son to be a pleasing sacrifice. Kalau bahasa Inggrisnya, a pleasing sacrifice to take away our sin. Kita bisa berjuta kali mengatakan, I love God, aku mengasihi Tuhan. Tetapi itu bukanlah kasih yang luar biasa. Karena kasih yang luar biasa adalah kasih-Nya kepada kita. Karena seberapa besar kita mengasihi Tuhan tidak bisa membalas atau melampaui kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang selalu berkorban, seperti yang tadi firman Tuhan katakan. Kasih yang menjadi a pleasing sacrifice. Itu sebabnya saya menuliskan di sini, kasih yang berkorban itu selalu adalah kasih-Nya Tuhan. Dalam kita memperingati Paskah, pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia, saya diingatkan kembali bahwa hanya kasih yang bisa menyelamatkan dan mengubah dunia kita saat ini. Hanya kasih. Bukan cinta manusia biasa, tetapi kasih Tuhan yang melebihi akal dan pikiran manusia, yang bisa membuat perubahan
dalam kejadian atau dalam badai seperti ini. Apalagi di saat seperti ini di mana dunia sedang penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpastian, mereka sedang mencari jawaban. Dan saudara dan saya sebagai wakil Kristus, saudara dan saya yang sudah dikasihi oleh Tuhan, yang merasakan kasih Tuhan, seharusnya kita yang menjadi jawaban bagi dunia dan bukan malah menjadi pertanyaan atau membawa perselisihan di dalam dunia ini. Rasul Paulus menuliskan dalam Filipi, dia menuliskan kepada jemaat di Filipi sesuatu hal yang sangat indah, pesan yang sangat indah. Dia berkata begini, Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu masing-masing memiliki sikap yang sama seperti sikap yang ada pada Kristus Yesus. Ia sama seperti Allah dalam segala hal, namun dia tidak memikirkan untuk mempertahankan kesamaannya dengan Allah. Sebaliknya ia mengosongkan dirinya, dia menerima peran hamba, ia menampakkan diri dalam bentuk manusia. Selama hidupnya selaku manusia, ia merendahkan diri dengan sangat taat, catat kata taat kepada Allah. Biarpun hal itu membuat kematiannya mati di kayu salib. Jadi Allah membangkitkannya ke tempat yang sangat penting dan memberikan kepadanya nama yang lebih besar daripada semua nama yang lain. Allah melakukan hal itu supaya setiap orang akan sujud untuk memuliakan nama Yesus. Setiap orang yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi akan menyembahnya. Mereka semuanya akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan hal itu akan membawa kemuliaan bagi Allah Bapa. Nah, perhatikan sikap seperti apa yang Rasul Paulus katakan untuk kita miliki. Seperti tadi dikatakan di ayat yang kelima, bahwa kita untuk memiliki sikap yang sama seperti sikap yang ada pada Kristus Yesus. Mari kita baca dari ayat yang pertama yang sebelumnya di Filipi 2. Rasul Paulus mengatakan begini, apakah ada cara dalam Kristus yang dapat kuminta dari kamu untuk melakukan sesuatu? Apakah kasihmu membuat kamu mau menghibur aku? Apakah kita sama-sama ambil bagian dalam Roh Kudus? Apakah kamu memiliki belas kasihan dan kebaikan? Jika kamu memiliki hal itu, aku meminta kepadamu untuk melakukan sesuatu bagiku. Hal itu akan membuat aku sangat bersukacita. Aku meminta kamu supaya kamu sehati sepikir dengan meyakini hal yang sama. Perhatikan ini. Bersatulah dalam saling mengasihi. Hiduplah bersama-sama dalam saling mengakui dan mempunyai tujuan yang sama. Jika kamu melakukan sesuatu, perhatikan ini baik-baik. Jika kamu melakukan sesuatu, janganlah mencari kepentinganmu sendiri atau untuk kebanggaanmu sendiri. Sebaliknya, rendahkanlah dirimu dengan menganggap orang lain lebih penting dari dirimu sendiri. Janganlah kamu memikirkan kepentinganmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga kepentingan orang lain. What a beautiful message kepada jemaat di Filipi yang saya rasa sangat relevan untuk saudara dan saya yang saat ini sedang hidup di tengah-tengah badai yang sedang melanda dunia ini. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel tentang seorang wanita. Dia berumur 90 tahun yang hidup di Belgia. Dia bernama Suzanne Hoylaerts, seorang Belgia. Dia masuk ke rumah sakit pada tanggal 20 Maret karena kondisinya melemah setelah dia dinyatakan positif dengan COVID-19. Dia dimulai dengan tidak mempunyai selera makan dan dia mengalami kesulitan bernapas. Dan waktu ia masuk ke rumah sakit, dia langsung diletakkan di ruang isolasi sehingga keluarganya tidak bisa menjenguk dia. Nah, pada waktu dokter ingin memasangkan ventilator atau alat membantu pernapasan, Suzanne, seorang wanita berumur 90 tahun ini mengatakan begini kepada para dokter, I don't want to use artificial respiration. Save it for the younger patients. I already had a good life. Saya tidak mau memakai alat bantuan pernapasan, kata Suzanne. Tolong berikan kepada yang lebih muda dari saya, karena saya sudah memiliki kehidupan
yang baik. Dan berita tersebut mengatakan 2 hari kemudian pada tanggal 22 Maret Suzanne Hoylards meninggal dunia. Now, I've read so many, ada begitu banyak berita tentang orang-orang, para dokter yang sudah pensiun, juru rawat yang sudah pensiun, yang kembali ke rumah sakit untuk merawat orang-orang yang sakit, para pasien yang terkena dan positif dengan COVID-19. Mereka tidak berlari menjauhi badai, tetapi malah mereka sebaliknya, mereka berlari untuk masuk ke dalam badai, untuk mementingkan orang lain dibandingkan mereka mementingkan diri mereka sendiri. And it got me thinking, membuat saya berpikir, bagaimana dengan gereja di zaman seperti saat ini? Is this what we do as a church? Apakah kita berlari untuk masuk ke dalam badai, untuk mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri? Atau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, apakah kita packing our things dan malah berlari menjauhi badai tersebut? Yohanes 13 ayat 34 mengatakan begini, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, Yesus yang berbicara, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, perhatikan kata-kata ini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu mempunyai gedung gereja yang besar. Nope, tidak dikatakan begitu. Bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu hafal semua lagu-lagu pujian penyembahan dari JPCC Worship. No, tidak dikatakan begitu. Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, to love one another. Tadi dikatakan this is love, yaitu kasih yang apa? Yang berkorban untuk satu dengan yang lainnya. By this all men will know that you are my disciples. Orang dunia akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus pada saat kita menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. And now more than ever, kita harus menunjukkan kasih Kristus yang sebenarnya. Saat ini semua gedung gereja tidak lagi beroperasi karena kita dihimbau oleh pemerintah untuk tidak berkumpul. Tapi bukan berarti bahwa kita, saudara dan saya sebagai gereja, kita tidak lagi beroperasi sebagai anak-anak Tuhan yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Matius 20 ayat 25 sampai 28, ada sebuah kejadian di mana para rasul mereka berdebat tentang siapa yang the greatest, siapa yang terhebat dari antara mereka. Dikatakan begini, tetapi Yesus memanggil kami semua dan berkata, kalian tahu bahwa para pemimpin dan pembesar bangsa-bangsa yang bukan Yahudi suka memerintah masyarakat dengan keras dan menindak hak-hak mereka. Tetapi kalian tidak boleh seperti mereka. Kalau di antara kalian ada yang mau menjadi orang yang terkemuka, dia harus mengambil tempat yang paling hina dan menjadi pelayan kalian. Dan siapa saja dari kalian yang mau menjadi orang nomor 1, dia harus menjadi budak bagi semua kalian yang lain. Kalian, Yesus berkata, kalian harus mengikuti teladanku. Kalian harus mengikuti contohku, kata Tuhan. Karena aku anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang-orang lain, tetapi untuk melayani orang-orang lain dan memberikan hidupku sebagai korban. There's that word again. Sebagai korban menebus banyak orang dari perbudakan karena dosa-dosa mereka. Ini sangat luar biasa. Perintah Tuhan yang sangat luar biasa, yang revolusioner. It's counterculture. Karena Yesus sedang menantang cara pandang kita tentang
apakah itu menjadi orang yang berdampak dan orang yang hebat? Karena menjadi hebat bukan tentang status, bukan tentang keuangan, finance kita, bukan tentang apapun yang kita miliki. Dan di zaman atau di akhir-akhir ini kita bisa melihat bahwa penyakit ini atau virus ini membuat kita semua sama. Tidak ada lagi apapun yang kita miliki, semuanya pun tidak ada artinya di tengah-tengah badai yang sedang kita alami. Roma 15 ada sebuah ayat-ayat yang buat saya sangat luar biasa. Bahasa Indonesianya mengatakan begini. Kita yang kuat, saudara dan saya yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah, mungkin saudara berkata begini, aduh pastor, saat ini lagi susah. Bagaimana kita bisa menanggung orang-orang yang lemah? Kita pun juga saat ini tidak kuat. Tapi dengarkan saya baik-baik. Fakta bahwa saudara masih bisa menonton online service ini di gadget saudara, yang bisa tetap mempunyai pulsa atau mempunyai internet untuk bisa menikmati ibadah online ini. Dengarkan saya baik-baik, saudara kuat. Saudara memiliki sesuatu yang banyak orang lain tidak miliki. Engkau diberkati, sangat amat diberkati. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya Roma 15 yang tadi dalam The Message Bible. For me this is amazing. Dikatakan begini, those of us who are strong and able in the faith need to step in and lend a hand to those who falter, and not just do what is most convenient for us. Nah, perhatikan ayat yang kedua dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Strength is for service, not status. Kekuatan adalah untuk melayani dan bukan untuk sebuah status. Each one of us needs to look after the good of the people around us, asking ourselves, how can I help? Bagaimana saya bisa membantu? Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang-orang di sekeliling saya? Strength is for service, it's not for status. Untuk menjadi besar di mata Tuhan bukanlah untuk menjadi number one, tetapi untuk kita bisa menjadi pelayan dan hamba. Untuk bisa melihat di sekeliling kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata, how can I help you? Bagaimana saya bisa menolong Anda hari ini? Bagaimana saya bisa menolong dunia yang saat ini sedang penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan? Ada 3 hal dengan cepat yang saya bagikan. 3 hal yang sederhana tentang kasih yang berkorban, yang selalu saya coba untuk terapkan dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah ini. Kasih yang berkorban selalu memikirkan tentang apa yang bisa dilakukan untuk orang lain. Kedengarannya sederhana tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Kebanyakan dari kita tahu ayatnya tetapi belum tentu kita melakukannya. Kasih yang berkorban selalu memikirkan tentang apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. C.S. Lewis mengatakan begini, kasih tanpa pamrih selalu memilih untuk kebaikan tertinggi orang lain. What can I do for you? Treat others as you would like to be treated. Perlakukanlah orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Saya tulis beberapa waktu yang lalu di Instagram saya, berbaiklah kepada semua orang. Be kind. Berbaiklah kepada semua orang, bukan karena siapa mereka atau apa yang mereka bisa lakukan untuk saudara dan saya, tetapi karena siapa dirimu. Yang kedua, kasih yang berkorban selalu mau membayar harga. Sekali lagi saya katakan, kasih yang berkorban, sacrificial love, kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita selalu mau membayar harga. Relationship untuk membangun, untuk membantu, ada harga yang harus dibayar. Seringkali kita berpikir bahwa semuanya ini berjalan dengan
otomatis dengan baik-baik saja, tetapi tidak. Ada sesuatu yang harus kita lakukan dan ada harga yang harus kita bayar. Dan perhatikan ini, orang yang ingin mempertahankan hubungan, orang yang ingin mempertahankan hubungan adalah orang yang selalu membayar harga. Kalau kita mau menjalin hubungan dengan dunia, ingin menunjukkan kepada dunia siapa Tuhan kita, Tuhan kita yang Maha Esa, siapa Yesus Kristus yang adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Orang yang ingin mempertahankan hubungan adalah orang yang membayar harga. Dan itu firman Tuhan yang tadi kita baca. Seperti kita sering dengar Yohanes 4, Yohanes 3 pun mengatakan, For God so loved the world that He gave. Yang membayar harga adalah Tuhan, karena Tuhan ingin mempertahankan hubungannya bersama dengan kita, sehingga Dia membayar harganya dengan mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib bagi saudara dan saya, untuk menebus dosa kita. Kasih yang berkorban selalu mau membayar harga. Dan yang ketiga, kasih yang berkorban selalu dimulai dari Tuhan. We love, kita bisa mengasihi orang lain because He first loved us. Karena Yesus yang terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. 1 Yohanes tadi mengatakan ayat tema kita hari ini. Nyatalah kasih yang luar biasa itu. Kasih yang luar biasa bukan ketika kita yang mengasihi Allah, tetapi ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Artinya apa? Di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah badai yang sedang melanda seluruh dunia, jangan pernah ragukan kasih-Nya bagi saudara. Jangan pernah ragukan bahwa Tuhan sangat amat mengasihi kita. Bahwa apapun yang sedang kita alami, God is good, God loves you, dan Dia tetap memegang kendali dalam segala hal. Saya berdoa agar kita bukan cuma sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita mau melakukan semua perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa hidup ini, terutama di zaman saat ini, adalah untuk menolong orang lain, untuk memikirkan kebutuhan orang-orang di sekeliling kita. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan meskipun kita masih ada di rumah, tidak bisa keluar pun, masih ada begitu banyak hal yang bisa kita pikirkan untuk bisa membantu teman-teman kita yang sedang ada di luar sana. Mungkin hal yang paling sederhana untuk bisa menelpon atau chatting atau bertanya keadaan orang-orang di sekeliling kita, terutama orang-orang yang umurnya lebih rentan kepada virus ini, dan tanyakan keadaan mereka. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi kuncinya adalah taat untuk melakukan firman Tuhan, yaitu untuk memberikan kasih yang berkorban, sacrificial love. Nah, dengarkan ini, taat kepada Tuhan tidak akan menuntun kita kepada kasih, tetapi mengasihi Tuhan karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita akan selalu menuntun kita kepada ketaatan. Kalau saudara mau mengikuti firman Tuhan, mau menjadi saluran kasih kepada orang-orang lain, dimulai dari sebuah keyakinan bahwa Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, Dia yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus saudara dan saya. Pada saat kita yakin akan itu, saya yakin dan percaya kita akan mengasihi Dia dan kita akan mentaati seluruh firman-Nya. Maka nyatalah kasih yang luar biasa itu. Kasih yang luar biasa bukan ketika kita mengasihi Allah, tetapi ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucapkan syukur untuk hari ini. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang Esa, bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Engkau Tuhan yang baik, bahwa Engkau Tuhan yang selalu menjaga dalam segala kondisi dan situasi.
Untuk itu hamba berdoa untuk setiap teman-teman, Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyaksikan dan menonton online service GMS ini. Hamba berdoa, peace beyond understanding, damai yang melebihi semua akal, pikiran, yang memenuhi kehidupan kami, agar fondasi kami kuat ya Tuhan. Bahwa apapun yang sedang kami alami, tidak menyangkal bahwa Engkau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Apapun badai yang sedang kami alami, kami percaya Engkau tetap pegang kendali. And we thank you for your love yang Kau lakukan dan Kau tunjukkan, Kau buktikan kepada kami di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, bahwa Tuhan yang kami sembah bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup atas kami. And we thank you Lord God for today. Hamba berdoa agar keyakinan akan kasih-Mu ini bisa membuat kami pun mengasihi Engkau dan mentaati semua firman-Mu. Agar kami bisa melihat ke sekeliling kami bahwa strength is for service, bahwa kekuatan yang ada dalam hidup kami dipakai untuk melayani orang-orang di sekeliling kami. Pakai setiap kami Tuhan, agar menjadi saluran bantuan bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, lindungi kami. Kami berdoa agar badai ini selesai dengan cepat di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami, keberadaan kami, semua ke dalam tangan Yesus Kristus Tuhan. Dan semuanya yang percaya di tempat ini, di rumah saudara katakan, amin. Selamat Paskah Bapak dan Ibu sekalian, dan Tuhan memberkati. Saudara, kasih yang berkorban adalah kasih yang selalu dimulai oleh Tuhan. Pada saat Yesus bangkit, Dia tidak hanya bangkit dan naik ke surga. Dia bangkit dan Dia kembali kepada Anda dengan saya, dengan tangan yang terulur dan berkata, maukah engkau menerima kasih dan kehidupan yang aku ingin berikan kepadamu? Saat ini banyak orang yang tidak mengalami kehidupan, banyak yang mengalami kematian. Banyak mengalami kematian dalam pengharapan, tidak dapat melihat masa depan, kematian dalam ketakutan. Banyak yang sekarang sedang menghidupi suatu hidup yang penuh dengan regrets, dengan satu kekecewaan dan satu penyesalan akan masa lampau oleh karena keputusan yang salah, oleh karena tindakan yang salah. Banyak yang sedang mencari kehidupan itu, hidup yang benar-benar penuh dengan kasih. Dan hari ini Tuhan Yesus berkata, maukah engkau menerima aku menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Karena aku sangat mengasihi engkau, aku ingin engkau mengalami kasih yang aku ingin tumpahkan dalam hidupmu. Jika Anda ingin bersama dengan saya menerima Tuhan Yesus pada saat ini, mari kita berdoa bersama. Taruh tanganmu di dadamu, ulangi apa yang saya katakan. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa engkau mengasihiku. Tuhan Yesus, aku datang ke hadirat-Mu. Ini aku dengan kekurangan dan segala dosa yang telah kulakukan dan segala ketidaksempurnaanku. Aku bertobat dan minta ampun. Ampunilah dosaku, sucikan hidupku. Dan saat ini Tuhan, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Dan saat Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat, aku merasakan kasih yang Engkau terbitkan dalam hatiku. Terima kasih Tuhan atas damai sejahtera dan janji-Mu dan kehidupan-Mu. Jadilah Raja dalam hidupku untuk selama-lamanya. Aku mengasihi Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamatku. Dalam nama Yesus, amin. Saya bersyukur Anda dapat berdoa dengan saya, dan Tuhan telah menjawab doamu. Hari ini jika engkau berdoa dengan saya, keselamatan telah datang dalam hidupmu, dan kasih Tuhan dipenuhi dalam engkau. God bless you. Ditinggikan, oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku kami, oh yang bertata,
yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Angkat suaramu lebih tinggi lagi, katakan dimuliakan, dimuliakan, amin. Ditinggikan Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku Tuhan, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Beri tepuk tangan, beri sorak-sorai. Katakan, aku menang di dalam Kristus. Aku menang dalam Kristus. Ada kebangkitan dalam Kristus. Ada kemenangan di dalam Kristus. Kuasanya lebih besar daripada kegelapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdiri di dalam kemenangan-Mu. Kami berdiri dalam kehidupan-Mu. Kami berdiri karena Engkau menyelamatkan kami. Kami berdiri dalam kasih yang lebih besar daripada segala hukuman, yang lebih besar daripada segala dosa, yang lebih besar daripada segala tuduhan, lebih besar dari segala penyakit. Kami berdiri dalam kebebasan-Mu, kami berdiri dalam keselamatan-Mu, kami bangkit dan kami tahu dalam Engkau kami temukan kemenangan bersama-Mu. Tuhan, kami bersyukur hari ini bahwa kami merayakan kebangkitan-Mu. Kami tahu 2000 tahun yang lalu kemenangan yang Engkau raih bagi kami adalah kemenangan yang dapat kami pegang untuk kehidupan kami hari ini. Oleh karena itu hari ini kami melihat kehidupan kami dan kami melihat kehidupan kami dengan iman yang besar. Kami tahu Engkau belum selesai untuk melakukan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu penyertaan-Mu tidak habis-habisnya akan kami. Kami tahu kami aman bersama dengan Engkau. Kami melihat ke depan dan kami melihat penyertaan-Mu. Kami melihat ke depan, kami melihat kemenangan, kami melihat ke depan, kami melihat sukacita yang Kau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat hidup karena Engkau telah menang. Oleh karena itu saat ini jemaat, angkatlah tanganmu dengan iman yang dikuatkan. Ketahuilah, this is love. Inilah kasih daripada Allah Bapa. Bahkan saat ini, Dia menjamahmu, Dia menyertaimu. Perkenanannya turun ke dalam kehidupanmu. Ketahuilah this is love. Kasih yang lebih besar daripada segala kasih. Kasih yang rela menyerahkan kehidupannya dan keilahiannya untuk mati bagi engkau. Untuk menyelamatkan engkau di dalam nama Kristus Yesus. Dan ketahuilah this is love. Kuasa Tuhan yang tak habis-habisnya. Roh Kudus melindungi engkau. Roh Kudus menghibur engkau. Roh Kudus memberi engkau hikmat dan membuat engkau lebih daripada pemenang. Dipenuhilah dengan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua jemaat berkata, amin, amin, amin. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Paskah ini kami boleh merayakan kemenangan bersama Engkau untuk meneguhkan iman kami semakin kuat dalam Engkau. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu, setiap kasih karunia-Mu, setiap pemeliharaan-Mu sampai hari ini dan seterusnya kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan jemaat yang Kau kasih. Tuhan tolong hati mereka Engkau luputkan dari virus sakit penyakit corona, demam berdarah, flu dan apapun
roh takut khawatir, roh galau, roh kebimbangan kami patahkan Yesus, untuk memberikan mereka iman yang teguh, yakin dan percaya bahwa dalam Engkau ada mujizat, ada penyertaan-Mu senantiasa. Yang sakit Engkau sembuhkan, berkati pekerjaan mereka, rumah tangga keluarga mereka, berkati keuangan mereka, berkati pelayan mereka, apa yang dibutuhkan, juga mungkin pasangan hidup, keturunan, sadang pangan papan Engkau berikan tepat pada waktunya. Engkau yang membuat mereka berbahagia, Engkau yang membuat mereka beruntung. Kami serahkan hari depan ke tangan-Mu, biarlah anugerah menyertai mereka. Sidang kasih Tuhan, akan ke tangan-Mu, terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, dan urapan Roh Kudus selalu menyertai, memimpin, memberkati dalam setiap aspek hidupmu untuk engkau menjadi berhasil dan beruntung mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percayakan sama-sama, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus menyertai.